Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megawati, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Dharmasraya. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan murid yang ada di sekolah saya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mulyana SS selaku fasilitator, kepada Bapak Suherman SPD selaku pengajar praktik yang selalu membimbing dan memotivasi saya dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9 hingga saya sudah berada dalam pemahaman modul 1.4 yaitu terkait budaya positif. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi juga merupakan proses dialog yang menciptakan kondisi bagi murid dalam memperbaiki kesalahan sehingga murid dapat kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 3 tahap segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, menvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan dengan memuat prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Atifah selalu membuang sampah sembarangan dan juga membuang sampah di dalam kolong meja, serta selalu membuat kegaduhan saat pembelajaran di kelas. Sikap Atifah yang selalu ingin menjadi pusat perhatian dari sikap negatif yang ia lakukan sudah membuat temannya risih dan melaporkannya ke wali kelas. Nah, berikut penyelesaian kasus pertama dengan menggunakan segitiga restitusi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Bu. Apakah Ibu sudah sholat? Sudah. Alhamdulillah. Ibu tahu nggak kenapa Ibu panggil Atifah ke sini? Nggak tahu, Bu. Baik. Ibu dapat laporan dari ketua kelas, katanya Atifah sering buang sampah sembarangan. Terus juga Atifah katanya sering buat kebisingan saat belajar, mukul-mukul meja seperti itu. Dan Atifah ternyata di bawah kolong mejanya banyak sampah yang bertaburan. Apa benar Atifah berlaku seperti itu? Iya, Bu. Benar. Nah, membuang sampah sembarangan dan berlaku seperti itu perbuatan baik atau salah? Salah. Salah. Ibu tahu baik membuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Yang terpenting bagaimana kita belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya ya Nak ya. Nah, Atifah sering buang sampah sembarangan dan berlaku seperti itu. Pasti punya alasan tertentu. Kenapa sih? Karena saya ingin teman-teman saya, negur saya, dan ajak bicara. Soalnya Atifah sering kesepian dan nggak ada teman.
Oh, wajarlah kalau Tifa seperti itu. Berarti Tifa ingin menarik perhatian teman-teman ya, karena Tifa sering kesepian. Nah, anak ibu masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal pembelajaran? Ingat. Ingat ya. Nah, kira-kira apa saja keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu? Kebersihan, Bu. Salah satunya menjaga kebersihan, iya. Nah, jika anak ibu membuang sampah sembarangan dan berlaku seperti itu, ribut di kelas, kira-kira anak ibu telah melanggar keyakinan kelas yang mana? Menjaga kebersihan, Bu. Iya, menurut anak ibu, keyakinan kelas yang anak ibu langgar itu penting tidak? Penting, Bu. Baik, pentingnya kenapa? Kelas yang bersih membuat saya nyaman belajar. Benar, kelas yang bersih itu sangat mempengaruhi kenyamanan kelas, kenyamanan kita dalam belajar. Nah, anak ibu karena udah tahu penting, anak ibu bersedia nggak memperbaikinya? Bersedia, Bu. Beneran? Beneran. Baik, apa yang Atifah lakukan untuk memperbaiki hal itu? Membuang sampah pada tempatnya. Oke, Dan mengajak teman-teman menjaga lingkungan sekolah, Bu. baik. Tifa, tepat sekali yang Tifa bilang. Tifa akan berubah, membuang sampah pada tempatnya dan mengajak teman-teman. Nah, dengan Tifa seperti itu, Tifa akan membuat teman Tifa itu menjadi sangat peduli sama Tifa, negurnya yang baik lagi kan. Nah, Tifa berubah ya nak ya. Iya, Bu. Baik, Tifa kembali ke kelas lagi nak ya, karena sudah ini kita melanjutkan. Kan nama saya Atifa dari kelas 43. Terima kasih Bu Mega, saya senang sekali telah diajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan untuk tetap menjaga kebersihan dan menjadi contoh baik bagi teman lainnya. Terima kasih Bu Mega. Kasus kedua, Hamzah tidak terima ditegur oleh Alexius karena tidak piket bersama-sama temannya. Dia marah dan menunjukkan kekesalan dengan memukul meja, lalu pertikaian pun terjadi. Berikut skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Makasih Bro. Ya, kemarin Bapak dramanya lucu kan? Iya, Bapak mukul-mukul kepala. Hamzah, kamu piket lah, kan kamu piket sekarang. Iya Hamzah, piket cepat, sini. Piket lah sini Hamzah, bersihin kamar mandi. Enggak ah, malas. Aku mau sarapan dulu, dari tadi aku belum sarapan. Piket lah kamu dulu, nanti makannya. Enggak ah. Oh, kamu nih. Biarin aja. Selamat siang Hamzah. Siang Bu. Anak ibu udah sholat? Sudah Bu. Alhamdulillah. Anak ibu tahu tidak kenapa ibu panggil ke ruangan ini? Tidak tahu Bu. Baik, ibu tadi dapat laporan dari ketua kelas, katanya Hamzah bertengkar sama Alexius karena Hamzah tidak mau ditegur sama Alexius karena Hamzah tidak piket. Apa benar? Benar Bu. Nah, anak ibu berlaku demikian pasti anak ibu punya alasan kan? Nah, alasannya coba ceritakan. Hamzah kesal karena Alexius menegur Hamzah dengan kata-kata kasar. Apalagi Hamzah belum sarapan Bu. Oh begitu, wajarlah kalau Hamzah kesal. Ibu pun kalau berada di posisi Hamzah, ibu juga kesal. Namun ibu sangat menghargai karena Hamzah tidak berlaku lebih. Hamzah cukup di sana saja. Hamzah tidak sampai memukul Alexius. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan Hamzah tadi sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Belum Bu. Belum. Nah, menurut Hamzah, keyakinan kelas apa yang sudah Hamzah langgar? Menghargai teman Bu. Nah, Hamzah tahu, menurut Hamzah penting tidak keyakinan kelas menghargai teman itu? Penting Bu. Jika penting, keyakinan kelas apa yang harus Hamzah terapkan saat Hamzah ditegur sama teman? Lebih sabar dan melakukan piket Bu. Oke, tepat sekali. Anak ibu udah tahu apa yang seharusnya anak ibu lakukan. Anak ibu bersedia tidak memperbaikinya? Bersedia Bu. Alhamdulillah. Nah, kalau anak ibu bersedia, apa saja yang akan anak ibu lakukan untuk memperbaikinya? Sabar menahan amarah Bu. Baik, terus apa lagi? Sarapan pagi di rumah dan piket bersama teman-teman, dan jika ditegur
Hamzah harus mendengarkan dengan sabar, Bu. Nah, benar sekali, Hamzah harus sabar saat ditegur sama teman. Terus piket dilaksanakan anak ya. Sama kalau anak ibu sarapan kalau bisa di rumah, biar enggak bentrok sama tugasnya anak ibu ya. Tetap semangat anak ibu, berubah ya. Ya, Bu. Ya baik, anak ibu jadi orang baik. Sekarang anak ibu silakan kembali ke kelas. Terima kasih nak. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah dari kelas 43. Saya senang sekali diajak berdiskusi sama Bu Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah. Saya harus belajar bersabar dan melaksanakan tugas saya tanpa melalaikannya. Terima kasih Bu Mega. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.